Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana saham-saham pilihan yang direkomendasikan terutama di tekanan dalam untuk indeks harga saham gabungan hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan untuk kali ini ada 3 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada UNTR direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 23.025, resisten hingga ke 26.300. Kemudian dari perbankan ada BBTN lebih ke arah buy on weakness 12.90 hingga 14.80 support dan resistennya. Kemudian dari samping ketiga ada auto, rekomendasinya juga buy on weakness 2040 hingga ke 2300 dari sisi resisten ada UNTR, BBTN, auto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita lanjutkan kembali Pak. 3 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke UNTR terlebih dahulu Pak Philip. Pertimbangan terutama dari sisi teknikal, UNTR masuk ke dalam saham pilihan Anda dan buy di level berapa? Oke, untuk UNTR itu ada pembentukan pola candle morning star ya. Kalau kita lihat dia rally gitu ya, dia dari rebound dari harga 22.000, dia rally sampai mentok di harga 24.000. Nah, ini koreksi sampai ke 23.000 dan pembentukan candle morning star terjadi. Ya, sehingga ini cukup menarik menurut saya. Buy area bisa buy di harga penutupan hari ini yaitu di 23.800 untuk si UNTR. Peluang ke 26.000 seperti apa untuk UNTR secara teknikal, level tertinggi dalam 6 bulan terakhir? Oke, peluang ke 26.000 itu merupakan area level resistance cukup tinggi ya. Sebelum 26.000 itu sebenarnya ada titik 25.000 ya, yang kira-kira ini harus disentuh dulu nih. Pas di 25.000 ini harus lewat dulu supaya ke 26.000. Jadi kemungkinan lebih realistik itu kita ambil dulu yang ke 25.000-nya ya, di mana itu kesempatannya lebih besar karena merupakan area resistance terdekat. Kemungkinan besar ini mungkin akan dicapai di bulan depan kemungkinan untuk si ambil posisi di penutupan hari ini juga tidak masalah Pak Philip. Betul. Oke, penutupan hari ini masih di 23.800, menguat di 0,21%. Target terdekat ada di 25.000 untuk perdagangan di bulan depan. Masuk di level penutupan hari ini di 23.800 juga tidak masalah. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke BBTN Pak. Rekomendasinya lebih ke arah buy on weakness. Analisis Anda untuk BBTN? Ya, BBTN ini kalau kita perhatikan ada reversal uptrend ya, dari kalau kita lihat secara tren secondary trendnya itu downtrend ya, ketika koreksi dari 1.600 dia sudah berhasil breakout ya, dan ini kemungkinan ada chance kita bisa beli buy on weakness ketika kan ini ada kemungkinan dia rally, ada kemungkinan dia koreksi. Nah, kita bisa buy koreksi dari si BBTN ini karena ini pergerakannya sideways, jadi cukup mudah untuk dibaca ya, sehingga entry level yang menarik untuk BBTN itu ada di sekitar harga 1375 ya, di sekitar atau di harga 1380 1375 ya, itu masih oke ya, dengan target profitnya itu bisa ke angka sekitar 1480 ya, atau 1500 untuk si BBTN. Tembus ke 1480 ada peluang ke 1600-an tidak? Ya, kalau kita lihat ya, ketika dia tembus dari 1480, ini peluangnya betul langsung ke 1600, di mana itu merupakan area resistance kedua dan itu merupakan year high ya, year high dari BBTN. Oke, dan 1600 ini pernah disentuh di perdagangan di Maret lalu pemirsa di 1600-an dan level terendah di Juni di 1175 kalau kita lihat dari 6 bulan terakhir. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Ada auto, ini juga direkomendasikan buy on weakness. Analisis Anda untuk auto? Ya, untuk auto ini kenapa cukup menarik ya menurut saya. Yang pertama, auto itu cukup menarik karena kalau kita lihat dari secara laporan keuangan ya, di mana earnings per share dari auto ini konsisten penguatannya. Ya, meskipun penguatan di tahun 2024 tidak sebesar penguatan di 2023 karena kita memang ada perlambatan ekonomi yang masuk tahun 2024, namun secara laporan keuangan dia secara earnings masih up gitu ya, masih menguat. Ya, koreksinya itu jauh banget dari sekitar 3.600 sekarang di 1.700, di mana bisa dikatakan auto ini sudah lumayan undervalued dan ini udah membentuk base dan ini ada potensi breakout untuk membentuk pola uptrend ya, sehingga kalau kita perhatikan area level support untuk auto
area level buy untuk auto itu di harga 2140, yaitu dekat sekali dengan penutupan harga hari ini ya, dengan target yang bisa dicapai itu di harga sekitar 2.300 untuk si auto. Baik, penutupan hari ini juga tidak masalah Pak Philip di 2130 masuk? Ya, nggak masalah. Oke, melemah di 1,39%, tadi buy di 2140. Kemudian resisten terdekat ada di 2.300 untuk auto. 3 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa tadi ada UNTR, BBTN, dan auto, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, pertanyaan cukup banyak masuk di WhatsApp interaktif kami Pak. Langsung saja saya ke pertanyaan yang pertama. Menanyakan BRPT Pak, sebaiknya di harga berapa untuk entry, support, dan resistennya? Saya akan coba cek. Pertanyaannya tidak menyebutkan nama dan lokasi. Analisis Anda untuk BRPT. Oke, BRPT kita bisa buy di harga sekarang sebenarnya cukup menarik ya, di 1080 1085. Sebenarnya ini supportnya itu kuat ada di 1035. Jadi itu bisa dijadikan area level stop loss kalau kita mau spek buy sekarang. Dengan target resistance itu menurut saya yang fair itu yang pertama ada di angka 1225, yang kedua itu di 1300 untuk si BRPT. Oke, penutupan hari ini di 1095, melemah di 0,90%. Ambil posisi di level ini juga tidak masalah. Tadi stop loss sudah disampaikan. Resisten di 1225 hingga ke 1300-an. Dan sekaligus menjawab pertanyaan dari WhatsApp interaktif kami tidak menyebutkan nama dan lokasi. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Philip, kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan. Nanti kita akan lanjutkan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Philip, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Langsung saja saya ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Uimur menanyakan NCKL Pak. Trimegah Bangun Persada Tbk, support dan resistennya. Oke, untuk NCKL supportnya itu ada di 905, yaitu area level support yang pertama. Untuk area resistance yang pertama yang harus dilewat itu 980, ya, kalau berhasil lewat 980, yang kedua 1025, dan paling tingginya itu di 1090, itu dimana udah harus take profit. Oke, dalam sebulan terakhir lebih cenderung tertekan Pak, cukup jauh meninggalkan level 1000-an. Bagaimana Anda melihat pola dan arah NCKL dalam sebulan terakhir? Ya, kalau kita lihat sebenarnya minor trend minornya itu ada uptrend sebenarnya. Namun uptrendnya ini kalau kita lihat dari gambar besarnya ini kemungkinan hanya konsolidasi gitu ya. Jadi 1090 itu benar-benar udah max ya. Karena sebenarnya secara general NCKL ini kalau kita lihat cukup downtrend kalau kita lihat dari tren keseluruhan. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak. Menanyakan saham BRIS Pak Philip, Bank Syariah Indonesia Tbk, 2460 melemah di 0,81%. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Andrew Tanggerang Selatan. BRIS untuk sebulan ke depan, support dan resistennya masih bisa naik tidak ke atas 2.500? Sudah ambil posisi di 2490. Kemudian BRIS juga ditanyakan, saya akan coba cek. Mohon analisis untuk BRIS. Pertanyaan datang dari Bapak Anggiat Butar-Butar. Analisisnya untuk BRIS, Pak Philip. Oke, untuk BRIS ini kan dia udah ada pergerakan uptrend. Sebenarnya ini udah uptrend ya, ada pergerakan rebound. Nah, kemarin itu pucuk besarnya itu ada di 2600, pucuk terakhirnya atau high terakhir itu di 2670 sebelum dia kembali koreksi. Nah, untuk area level support dari BRIS ini masih boleh hold selama dia masih bergerak di atas harga 2400. Kalau dia turun di bawah 2400, saran saya akan cut loss dulu. Target untuk bulan ini kemungkinan pergerakannya akan terbatas dengan pucuknya itu akan ada di 2680. Namun dengan catatan kalau memang jebol dari tadi harga 2400, memang kita harus cut loss. Oke, penutupan hari ini 2460 melemah di 0,81%. Selanjutnya kita akan coba jawab pertanyaan Bapak Andri dari Surabaya. Terima kasih juga sudah bergabung. Untuk cuan Pak, jangka menengah seperti apa? Support dan resistennya untuk cuan. Oke, cuan jangka menengah ini kelihatannya masih ada pola uptrend ya. Ini kan ada pembentukan pola uptrend, masih ada potensi untuk dia menguat. Untuk jangka menengah ini yang paling penting sebenarnya durasi itu tidak begitu penting selama harganya masih bergerak di atas 8.075 atau 8.050. Itu masih boleh hold. Dengan target itu harusnya kembali lagi dulu ke 10.125, baru dari situ kita akan perhatikan apakah dia berhasil close di atas angka tersebut yang menandakan adanya konfirmasi pelanjutan uptrend.
Oke, Bapak Andri dari Surabaya. Hari ini tertekan cukup dalam 4,44% di 8.600. Tadi support yang mesti dijaga dan diwaspadai adalah di 8.050, masih jauh dari level penutupan hari ini. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pemirsa, menanyakan Astra International. Posisi Astra untuk long term ini, support dan resistennya. Pertanyaan datang dari Bapak Purnomo. Analisis Anda untuk ASI yang hari ini kembali tertekan cukup dalam, Pak Philip? Untuk jangka panjang ya, kalau kita mau berbicara jangka panjang, Astra ini salah satu perusahaan yang harusnya kita lagi lirik sekarang. Karena yang pertama earnings masih menguat, tapi harganya koreksi membuat valuasinya semakin murah. Nah, harga hari ini 4.380 itu udah deket sekali dengan harga mendekati level COVID gitu ya, dimana COVID itu kan dia turun sampai 3430. Nah, setelah 3430 dia ada retest harga 4.300. Nah, di harga 4.300 ini demandnya menurut saya akan cukup besar. Saya juga tertarik dengan Astra. Kenapa? Karena volume yang dibentuk di beberapa hari ini menandakan adanya penguatan atau transaksinya itu semakin tinggi gitu, semakin besar. Sehingga di situ ada potensi untuk kita reversal dengan target itu yang pertama harus di atas 4.900 dengan area level support tadi di 4.290. Baik, baru saja masuk di WhatsApp interaktif kami, Pak Philip menanyakan saham Elsa, Pak. Masih ada ruang penguatan? Masih direkomendasikan masuk tidak untuk Elsa? Oke, untuk Elsa ini udah sangat uptrend ya, udah sangat uptrend. Justru ini ada potensi take profit di 525 karena 525 itu high yang terakhir disentuh paling tinggi yaitu pada bulan Januari. Sehingga belum saya rekomendasikan untuk entry ya, karena chance untuk koreksinya lebih besar daripada chance untuk melanjutkan penguatan ini. Baik, kalau ingin masuk di level berapa Pak Philip? Singkat saja. Oke, kalau ingin masuk mungkin bisa cari entry mungkin di dekat harga 400-an ya, mungkin 480 mungkin kalau mau entry ya. Cuman itu masih. Apakah level yang sama juga untuk yang ingin melakukan buyback untuk Elsa? Ya, betul. Kalau mau buyback. Oke, analisis untuk Elsa tidak menyebutkan nama dan lokasi, tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Philip, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak Philip. Siap, sehat selalu untuk Mas David dan seluruh kerabat. Baik, terima kasih ada Bapak Philip Jeremy, Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Dan pemirsa, demikian kegiatan kita di IDX Session Closing untuk kali ini. Dan jangan lupa saksikan program Market Highlight yang akan tayang pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.